Hai, kalian tahu nggak sih kalau dulu di era reformasi Indonesia memiliki masa yang cukup kelam untuk media pers? Banyak media-media yang ada di Indonesia dibungkam dan dicekal karena tindakan otoriter dari pemerintah di Indonesia yang pada saat itu dipresideni oleh Soeharto. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pers pasca reformasi, kita pahami dulu yuk reformasi yang terjadi di Indonesia. Reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 merupakan transisi demokrasi dari otoriter menuju liberal. Demokrasi di Indonesia di era tahun 1968 sampai dengan 1998 cenderung menganut sistem otoritarian, di mana media massa dan kebebasan pers dibatasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah di bawah kendali Orde Baru, sehingga media massa tunduk di bawah kekuasaan pemerintah. Begitu besarnya kontrol pemerintah terhadap media massa pada saat Orde Baru tersebut, seolah-olah keran-keran pers dikunci rapat oleh pemerintah. Akibatnya, pers tidak dapat memberikan informasi yang akurat dan terbuka kepada masyarakat. Media tidak dapat mengkritik kebijakan pemerintah yang menyimpang. Kritik dibungkam dan sistem oposisi yang diharamkan. Yang akhirnya, penyimpangan yang dilakukan pemerintah itu berakibatkan seperti semakin merajalelanya koncoisme korupsi, kolusi nepotisme, pembangunan yang tidak merata, dan bertambahnya kesenjangan sosial. Ketika media massa tidak bebas untuk menyampaikan informasi, maka pengetahuan masyarakat tentang informasi yang sebenarnya termarginalisasikan. Kasus yang paling terlihat dengan banyaknya surat kabar dan majalah yang diberedel, seperti kasus majalah Tempo dan majalah Detik pada tahun 1997, karena tidak tunduk pada pemerintahan yang berkuasa, maka kedua koran dan majalah tersebut harus diberedel. Begitu ketatnya pengawasan pemerintah yang otoritarian terhadap kebebasan pers, namun tidak semua hal yang buruk terjadi pada teori otoritarian tersebut. Ada sisi kebaikan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat di Indonesia. Meskipun saat itu media massa dan pers seolah-olah dibungkam dan dikontrol oleh pemerintah yang berkuasa. Namun, dari sisi ketahanan dan keamanan bangsa sangatlah terjamin. Angka kriminalitas berkurang, disintegrasi bisa dibilang hampir tidak ada, konflik antar etnis, agama dapat diminimalisir. Kalian tahu nggak sih apa itu reformasi? Menurut KBBI, reformasi yaitu perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, ataupun agama dalam suatu masyarakat ataupun negara. Reformasi sendiri merupakan sebuah proses pembentukan atau perubahan sistem yang telah ada pada suatu masa digantikan dengan yang baru. Perubahan dan perbaikan tersebut utamanya dilakukan pada bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan. Reformasi yang terjadi di Indonesia. Reformasi yang terjadi di Indonesia terjadi pada tahun 1998 yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu krisis politik, ekonomi, hukum, sosial, dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau yang biasa ditingkat dengan SIUPP. Sesuai dengan Permenpres 01 tahun 1984, pasal 33H, adanya SIUPP atau biasa disebut dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers merupakan salah satu contoh pembatasan kebebasan pers. Dengan definisi pers yang bebas dan bertanggung jawab, SIUPP merupakan lembaga yang menerbitkan pers dan pemberedelan. Media massa yang memuat berita yang mengkritisi pemerintah tidak luput dari pemberedelan seperti yang dialami Tempo, Detik, Editor pada tahun 1994. Pasca reformasi, setelah dinyatakan kebebasan pers, masyarakat dapat mengetahui nih berbagai macam peristiwa yang terjadi, termasuk kinerja pemerintah sendiri, sehingga memunculkan mekanisme baru yaitu check and balance, kontrol terhadap kekuasaan maupun masyarakat sendiri. Media pers. Kebebasan pers di Indonesia dilandasi oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi kebebasan penggunaan berbagai media dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Pertumbuhan pers di Indonesia. Kebebasan pers pada pasca reformasi sangat menguntungkan bagi masyarakat
karena dianggap telah mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah antara penguasa dan rakyat. Perubahan besar ini ditandai oleh lahirnya media-media baru berbentuk cetak maupun elektronik. Peran pers pasca reformasi digunakan sebagai media untuk berkampanye. Salah satu keunggulan berkampanye menggunakan media sosial adalah biaya kampanye yang jauh lebih murah. Media sosial juga lebih unggul karena memberikan kesempatan kepada para calon pemilih untuk berdialog dua arah dengan kandidat politisi. Tidak seperti model kampanye tradisional yang cenderung searah, sifat komunikasi politik antara kandidat dan calon pemilih bisa menjadi multi arah, seperti kandidat ke pemilih, pemilih ke kandidat, atau antar pemilih. Mungkin itu saja materi yang kami sampaikan mengenai media massa dan pemerintah pada era pasca reformasi. Sekian dan terima kasih.